Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kita kali ini kita akan membahas gerakan dakwah Wali Songo. Dalam konteks kesejarahan keberadaan Wali Songo di satu sisi berkaitan erat dengan kedatangan Muslim asal Campa yang ditandai kemunculan tokoh Sunan Ampel, sesepuh Wali Songo. Di sisi lain berkaitan juga dengan proses menguatnya kembali unsur-unsur budaya asli di Nusantara dari zaman prasejarah. Unsur-unsur budaya asli Nusantara yang dimaksud adalah anasir agama Kapitayan yang ditandai dengan pemujaan terhadap arwah leluhur dalam bentuk tungkup atau punden dan tundah atau punden berundak. Kemudian pemujaan terhadap toh atau roh penjaga, dituk atau mata air, tuban atau air terjun, terumbukan atau pohon beringin. Pemujaan daya sakti tuh di watu atau batu, tugu, tunggul atau panji-panji, tulang dan pemujaan serta penyembahan kepada Sang Hyang Taya di tutup atau lubang yang terdapat di dalam sanggar yang berjalin berkelindang dengan pengaruh budaya Hindu-Buddha yang kemudian oleh para ulama peneliti disebut dengan al-muhaffazah alal-qadimis soli wal asdu bil jadidil aslah. Unsur-unsur budaya lokal yang beragam dan dianggap sesuai dengan sendi-sendi tauhid diserap ke dalam dakwah Islam. Menurut Sukromo 1976, asimilasi dan sinkretisasi antara Islam yang dibawa oleh para penyebar Islam asal Campa dengan ajaran Islam asli Nusantara terjadi secara masif, terutama di kalangan petani di pedesaan yang nyaris lebih mengenal pemujaan terhadap menhir, lambang pelindung desanya, daripada pemujaan terhadap dewa-dewa Hindu dan Buddha. Masih menurut Sukromo 1959, yang menjadi dasar dan pokok kebudayaan Indonesia zaman Madya adalah kebudayaan purba Indonesia asli, tetapi telah diislamkan. Yang dimaksud kebudayaan purba dalam konteks itu adalah kebudayaan Malayo-Polinesia pra-Hindu yang oleh Prof. Dr. C.C. Bird 1938 dan Profesor Dr. Gajehel 1950 disebut animisme dan dinamisme, yaitu kebudayaan yang lahir dari kepercayaan masyarakat terhadap benda-benda yang dianggap memiliki daya sakti dan kepercayaan terhadap arwah leluhur yang dimaksud C.C. Bird dan Gajehel dengan kebudayaan Malay Polinesia pra-Hindu yang animis dan dinamis itu tidak lain adalah agama asli Nusantara yang disebut Kapitayan. Proses Islamisasi kebudayaan purba sebagaimana ditengarai Sukromo adalah bukti berlangsungnya asimilasi sosio-kultural religius yang telah dilakukan para penyebar Islam generasi Wali Songo. Sejarah kemudian mencatat selama rentang waktu antara 1446 sampai 1471 Masehi, sebagian besar penduduk Campa beragama Islam berbondong-bondong mengungsi ke Nusantara. Rentang waktu itu tepat berurutan dengan terjadinya proses Islamisasi secara besar-besaran di Nusantara yang dikenal sebagai zaman awal Wali Songo. Dalam catatan historiografi lokal di Cirebon, Banten maupun Jawa dituturkan bagaimana para ulama dan bangsawan asal Campa seperti Syekh Hasanuddin Qurra di Karawang, Raja Pandita di Gresik, dan Sunan Ampel di Surabaya dengan kebijaksanaan dakwanya melalui jaringan kekeluargaan yang terkoordinasi dalam gerakan dakwah Wali Songo menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat melalui pendekatan bersifat sosiokultural religius lewat asimilasi dan sinkretisasi dengan adat budaya dan tradisi keagamaan yang sudah ada di Nusantara. Asimilasi dan sinkretisasi Islam Campa dengan adat budaya dan tradisi keagamaan setempat di Nusantara itu dimungkinkan terjadi karena menurut data terbaru ilmu etnografi dan ilmu bahasa sebagaimana diungkapkan Jabaton 1981, terdapat bukti kuat bahwa orang-orang Campa adalah serumpun dengan suku Melayu Polinesia yang berkerabat dengan orang Melayu dan menggunakan bahasa Melayu. Gerakan dakwah Wali Songo menunjuk pada usaha-usaha penyampaian dakwah Islam
melalui cara-cara damai, terutama melalui prinsip mau'izatul hasanah wajadalah billati hiya ahsan, yaitu metode penyampaian ajaran Islam melalui cara dan tutur bahasa yang baik. Dewasa itu, ajaran Islam dikemas oleh para ulama sebagai ajaran yang sederhana dan dikaitkan dengan pemahaman masyarakat setempat atau Islam dibunyikan sesuai adat dan budaya, serta kepercayaan penduduk setempat lewat proses asimilasi dan sinkretisasi. Pelaksanaan dakwah dengan cara ini memang membutuhkan waktu yang cukup lama, tetapi berlangsung secara damai. Menurut Thomas W. Arnold dalam The Preaching of Islam 1977 Masehi, tumbuh dan berkembangnya agama Islam secara damai ini lebih banyak merupakan hasil usaha para mubalik penyebar Islam dibandingkan dengan hasil usaha para pemimpin negara. Bertolak dari sumber kitab Polisana Bapak Tanah Jawi, Bapak Cirebon, dan Primbon milik Prof. Kiai Haji R. Muhadnan, Wali Songo pada dasarnya adalah semacam lembaga dakwah yang berisi tokoh-tokoh penyebar Islam yang berdakwah secara terorganisasi dan sistematis melakukan usaha-usaha pengislaman masyarakat Jawa dan pulau-pulau lain di sekitarnya. Masing-masing anggota Wali Songo memiliki tugas menyampaikan dakwah Islam melalui berbagai perbaikan dan sistem nilai dan sistem sosial budaya masyarakat. Dalam primbon milik Profesor Kiai Haji R. Muhadnan disebutkan secara tegas tugas-tugas tokoh-tokoh Wali Songo dalam mengubah dan menyesuaikan tatanan nilai-nilai dan sistem sosial budaya masyarakat sebagai berikut. 1. Sunan Ampel membuat peraturan-peraturan yang Islami untuk masyarakat Jawa. Kemudian kedua, Raja Pandita di Gresik merancang pola kain batik, tenun, lurik, dan perlengkapan kuda. 3. Susuhunan Majagung mengajarkan mengolah berbagai macam jenis masakan lauk pauk, memperbaharui alat-alat pertanian, dan membuat gerabah. Kemudian Sunan Gunung Jati di Cirebon mengajarkan tata cara berdoa dan membaca mantra, tata cara pengobatan, serta tata cara membuka hutan. Kemudian Sunan Giri membuat tatanan pemerintahan di Jawa, mengatur perhitungan kalender, siklus perubahan hari, bulan, tahun, windu, menyesuaikan siklus pawukon, juga merintis pembukaan jalan. Keenam, Sunan Bonang mengajarkan ilmu suluk, membuat gamelan, mengubah irama gamelan. Kemudian 7, Sunan Derajat mengajarkan tata cara membangun rumah, alat yang digunakan orang untuk memikul orang seperti tandu dan joli. Kemudian Sunan Kudus merancang pekerjaan peleburan, membuat keris, melengkapi peralatan pandai besi, kerajinan emas, juga membuat peraturan perundang-undangan hingga sistem peradilan yang diperuntukkan bagi orang Jawa. Kurang lebih seperti itu sistem dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo pada masa lampau. Semoga dapat menambah pengetahuan kita semua dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.